Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman KPSI semua di seluruh Indonesia. Salam sejahtera dari saya, Bagus Utomo dari komunitas peduli skizofrenia. Teman-teman, malam ini khusus saya akan ngajak teman-teman ngobrol soal perempuan dan gangguan jiwa. Ya memang saya sering juga membahas mengatakan kepada semua masyarakat bahwa gangguan jiwa bisa dialami oleh siapapun, nggak peduli kaya, miskin, terus kemudian suku apapun, bangsa apapun, golongan apapun, ya mau tampangnya seperti apa dia bisa ngalamin, mau dia agama apa dia bisa ngalamin. Demikian juga baik laki-laki atau perempuan, semuanya juga bisa mengalami masalah kesehatan jiwa. Nah, meski demikian, ada sejumlah diagnosis gangguan jiwa yang memang unik hanya dialami oleh kaum perempuan, ya. Sebagian perempuan akan mengalami serangkaian gejala yang terjadi ketika terjadi perubahan hormon di dalam tubuhnya, ya. Nah, jadi memang ini umumnya terkait dengan kondisi biologis kaum perempuan, ya. Di antaranya nih, satu ya, depresi pasca melahirkan atau perinatal depression gitu ya. Kalau masyarakat umum mungkin yang udah mulai mengenal adalah kasus-kasus misalnya baby blues ya. Kalau baby blues tuh biasanya 7 hari sampai 14 hari dialamin oleh ibu yang pasca melahirkan. Dia mengalami sedikit gejala depresi, tapi kemudian ketika tubuhnya juga mulai menyeimbangkan diri, akhirnya dia gejala depresinya mereda, kemudian dia bisa pulih lagi dan bisa melakukan tugasnya sebagai seorang ibu dengan baik, ya. Tetapi kalau untuk depresi pasca melahirkan ini lebih dari 14 hari dan dia bisa sampai menimbulkan juga gejala psikosis. Nah, teman-teman, hal ini akan saya jelaskan lebih banyak dibanding nanti beberapa diagnosis lain yang terkait dengan gangguan jiwa pada perempuan, karena masalah depresi pasca melahirkan ini atau perinatal depression ini di Indonesia masih sangat kurang sekali pengetahuannya, gitu. Ya itu tadi, orang baru sampai baby blues saja. Orang tidak memahami bahwa ada yang lebih berat gitu, dan depresinya lebih dari 14 hari bertahan dan panjang itu, ya. Bahkan depresi pasca melahirkan itu bisa terjadi setelah misalnya setahun, anaknya setahun dia baru ngalamin depresi, itu bisa juga. Nah, ini yang juga perlu disebarkan ya pengetahuannya ke seluruh masyarakat Indonesia, sehingga ketika seorang perempuan melahirkan anaknya, pasangannya juga harus aware, harus sadar, harus siaga, harus siap memberikan support pada istrinya gitu, supaya pekerjaannya nggak terlalu berat, karena mengandung udah melelahkan, melahirkan melelahkan. Nah, itu perlu support dari pasangannya. Alangkah lebih baik lagi disupport lagi oleh anggota keluarga yang lain gitu, supaya dia juga cepat sehat lagi dan ringan gejalanya, jadi bisa dicegah sedini mungkin gitu. Tapi kalau dia memang berat jenisnya, misalnya dia keluarganya juga ada kerentanan biologis gangguan jiwa, ya kita harus siap terhadap resiko tersebut, dan kita harus sigap menyikapi dan membawa ibu pasca melahirkan ini berkonsultasi ke psikiater segera gitu ya, supaya gangguan yang lebih berat yang sampai muncul gejala psikosis, kadang-kadang nih muncul suara-suara atau dorongan melakukan bunuh diri, kadang ngajak bayinya juga untuk bunuh diri juga. Nah, itu bisa dicegah sedini mungkin. Jangan sampai
ketika udah terjadi, keluarganya malah nyalain si ibu ini. Padahal mengalami depresi pasca melahirkan ini bukan pilihan bagi dia, tetapi memang dampak dari proses hamil dan melahirkan itu. Jadi ketidakseimbangan kimia tubuhnya yang tadinya dia sendiri, terus kemudian menanggung beban buat 2 orang ya dengan bayinya, terus kemudian ketika melahirkan berubah lagi biologi tubuhnya secara drastis, sehingga hormon-hormon dan juga keseimbangan kimiawi secara keseluruhan itu berubah gitu. Belum lagi tadi melahirkan kan melelahkan juga gitu ya, bahkan juga bisa bertaruh nyawa juga gitu. Nah, pada saat itu terjadi ketidakseimbangan kimia juga di otak si ibu sehingga dia mengalami depresi pasca melahirkan. Nah, ini yang ingin saya tekankan kepada masyarakat luas. Jangan menyalahkan atau memojokkan ibu yang mengalami depresi pasca melahirkan. Bahkan ketika peristiwanya jadi tragis. Misalnya dia sampai berupaya bunuh diri, atau dia kemudian ada dorongan dan bisikan-bisikan yang mendorong dia untuk mencelakai bayinya sampai meninggal gitu. Meskipun hal tersebut kelihatan sangat tidak masuk akal dan kita mau menyalahkan si ibu, tapi sebaiknya jangan gitu. Kita harus memahami bahwa kaum ibu itu memang rentan sekali mengalami gangguan jiwa, yaitu depresi pasca melahirkan. Bukan keinginan dia, tapi ketika keseimbangan kimia di otaknya dia itu berubah, terus dia mengalami depresi ya, nah itu dia sehebat apapun dia akan tetap nggak bisa mengendalikan diri gitu. Jadi muncul tuh perasaan dia sedih, tidak berharga, tidak bisa menjadi ibu yang baik dan lain sebagainya, pesimis dia juga ya. Akhirnya dia muncul tuh lama-lama kalau kondisinya makin berat, serotonin di otaknya itu turun sangat rendah, dopaminnya masih cukup tinggi, dia muncul gejala halusinasi dan kadang-kadang itu nyuruh-nyuruh dia bunuh diri atau membunuh bayinya misalnya. Itu di luar kendali diri dia gitu. Walaupun kalian nggak percaya sama omongan saya, tapi coba deh percaya gitu. Yakinkan bahwa ini memang benar-benar kondisi biologi otak si ibu itu yang membuat dia kehilangan kendali. Percaya deh gitu. Nggak ada seorang ibu yang mau melakukan seperti itu. Nah, jadi mari kita bersama-sama ketika ada terjadi seperti ini, ya kita harus prihatin semua bahwa ini tragedi yang tidak bisa dicegah oleh siapapun gitu ya. Jadi bersama-sama kita menghapus stigma pada depresi pasca melahirkan, supaya kaum perempuan hidupnya juga lebih baik ya gitu. Jadi jangan disalahin, jadi pojokin, kasih support gitu ya. Itu yang kedua, yaitu gangguan emosi saat menstruasi atau premenstrual dysphoric disorder. Nah, kalau ini dia dampak dari periode menstruasi ya. Mungkin kita juga tahu lah, paling enggak mereka lebih sensi, ya bisa marah-marah, bisa banyak ngomongnya, ngomel deh misalnya, yaitu bagian dari proses biologis juga. Makanya tadi kalau kita hubungkan dengan depresi pasca melahirkan, mestinya kita bisa memahami bahwa depresi pasca melahirkan ini juga merupakan dampak dari proses biologi tubuh yang berubah. Jadi ada hormon-hormon tubuh yang berubah, mempengaruhi juga ketidakseimbangan kimia di otak seorang ibu yang pasca melahirkan tadi gitu. Nah, kalau yang di premenstrual dysphoric disorder ini pada saat dia tidak hamil, dia bulanan, itu juga bisa mengalami gangguan emosi yang intensitasnya mungkin lebih dari perempuan yang bisa emosinya
masih di batas normal lah gitu, walaupun dia meningkat pada saat periode menstruasi. Kemudian ada lagi depresi saat menopause atau perimenopause related depression. Nah ini kalau ini nih saya ngerasain nih sekeluarga. Ibu saya dulu waktu menopause itu, waduh, saya nggak sadar tuh, saya nggak tahu, nggak punya pengetahuan tentang itu. Jadi ibu saya tuh jadi mudah tersinggung. Kita ngomong keras dikit, dibilang kita marah, ya kan, ya gentak orang tua dan sebagainya. Waduh, gampang tersinggung, bentar-bentar nangis apa, akhirnya kita jadi bingung dan kemudian jadi berantem gitu. Nah inilah karena kekurangan pengetahuan kita semua. Kita nggak aware bahwa ada nih masalah gangguan kejiwaan yang khusus dialami oleh kaum perempuan. Nah makanya kita semua harus meningkatkan pengetahuan ya. Nah selain 3 masalah kesehatan jiwa yang khusus itu tadi, ada fakta-fakta lain yang juga kita perlu ketahui. Satu ya, kelompok gangguan depresi yang mengakibatkan disabilitas itu dialami oleh 41,9% perempuan, dibanding kalau laki-laki cuma 29,3% gitu. Jadi sangat penting nih kita ketahui dan kita perlu cegah gejala depresi seperti ini ya. Jadi kalau dia misalnya mudah sedih, mudah tersinggung, terus kemudian tidur-tiduran aja, enggan mengurus diri dan sebagainya, waspadai itu bahwa itu mungkin bisa jadi gangguan depresi. Bagi keluarganya maupun bagi yang ngalamin, bagi teman-teman kaum perempuan juga perlu menyadari hal ini. Oh jangan-jangan saya nih males mengerjain pekerjaan rumah atau apa, moodnya low terus gitu, di bawah rata-rata nih kondisi rata-rata dia di bawah gitu, sehingga dia mau beraktivitas itu kayaknya dorongannya tidak cukup kuat gitu. Nah itu teman-teman mesti waspada juga, jangan ragu untuk berkonsultasi ke psikolog atau psikiater apabila ini kondisi ini dirasakan berkepanjangan dan udah mengganggu kualitas hidup ya. Kemudian yang kedua, gagasan bunuh diri dialami lebih banyak pada perempuan daripada laki-laki. Nah, namun upaya bunuh diri lebih banyak dilakukan oleh laki-laki. Kalau nggak salah, yang meninggal juga lebih banyak laki-laki ya. Jadi gini, ada tahap-tahapannya memang kalau upaya bunuh diri itu tadi. Jadi dia pertama dia jalannya depresi, kemudian ada muncul mulai gagasan-gagasan gak berguna hidup saya, gak penting lagi, mendingan saya mati. Nah itu mulai muncul gagasan-gagasan bunuh diri, termasuk dia mulai browsing-browsing, mencari pengetahuan tentang itu, cara-cara itu. Dan kemudian yang perlu diperhatiin, sebenarnya pada saat kondisi depresi ini udah harus diajak konsultasi ke psikolog atau psikiater supaya dicegah jangan sampai muncul gagasan bunuh diri. Tapi kalau udah sampai gagasan, wah itu nggak boleh ditunggu lagi, langsung segera ajak konsultasi ya. Dan kalau perlu minum obat, jangan ragu gitu. Wah saya baru berpikir gitu doang, saya nggak perlu obat deh. Hati-hati, gangguan depresi ini mencuri-curi kesempatan. Saat kita lengah dia masuk dan kemudian bisa terjadi upaya dan kejadian kalau fatal bisa menghilangkan nyawa. Jadi jangan remehkan gangguan depresi. Ketika kita merasa hidup kita flat, gak bisa berbahagia dalam jangka waktu lama, merasa kurang produktif dan sebagainya, pesimis, mulai merasa hidup kita gak berguna, wah itu udah langsung konsultasi. Jangan gengsi dan malu ketika kita harus diberikan terapi pengobatan dengan minum obat antidepresi. Karena hidup, meskipun dia nggak bunuh diri, kalau hidupnya panjang tetapi dia tidak bisa menikmati hidup, tidak bisa bahagia, senyum aja susah, nangis aja udah nggak bisa. Jadi ada yang disebut emotional numbness. Jadi sedih nggak bisa, apalagi bahagia.
Jadi dia datar aja, itu juga satu penderitaan yang berat. Jadi harus konsultasi, jangan malu, jangan nunggu-nunggu gue gengsi minum obat, ngapain gue mesti minum obat antidepresi. Padahal kalau itu bisa membantu dan buat kita bisa akhirnya muncul lagi tuh emosi kita muncul lagi, kita bisa hidup yang sesungguhnya gitu ya. Nah, poin yang ketiga, masalah kesehatan jiwa paling besar pada orang dewasa adalah gangguan depresi. Kedua, gangguan mental organik dan demensia. Nah, semua itu rata-rata tuh mayoritas dialami oleh perempuan. Nah, ini faktor resiko yang perlu kita pahami, khususnya teman-teman kaum perempuan sendiri, bahwa kaum perempuan lebih rentan depresi, gangguan mental organik, dan demensia. Gangguan mental organiknya ini bisa karena tadi pasca melahirkan. Itu biasanya perempuan yang mengalami depresi pasca melahirkan, dokter nanyain gitu, ini anak keberapa ya, anak pertama misalnya udah laki, yang kedua perempuan, ya udah ya jangan nambah lagi gitu. Karena ketika dia melahirkan kambuh lagi depresi pasca melahirkannya, bisa beresiko juga kerusakan otak yang serius gitu. Tapi ada juga udah diperingatin seperti itu sama dokter, nah suaminya nggak ngizinin karena alasan-alasan religius gitu. Wah, nggak boleh KB, ya kan, punya anak banyak umat banyak rezeki. Nah, nggak boleh. Kalau istrinya kondisinya normal, ya terserah deh kesepakatan masing-masing. Walaupun saya tetap anjurin juga ikutin anjuran pemerintah, ya 2 anak cukup gitu. Tetapi itu terserah deh masing-masing ya. Tapi kalau istrinya udah pernah ngalami depresi pasca melahirkan, udah kita ngalah aja gitu. Kalau kita sayang sama pasangan kita, ya kita berhenti ikut KB lah, supaya jangan melahirkan lagi, kambuh lagi kesekian kali. Waduh, ngeri deh, jangan sampai ya. Itu pesan saya tuh. Terus kemudian demensia ini ya gak penyakit kayaknya degeneratif ya, itu kalau orang udah tua gitu. Pikun ya, kaum perempuan lebih beresiko gitu ya. Teman-teman yang ngalamin sini yang harus aware soal itu ya. Demikian juga keluarganya sih. Kemudian ya, yang keempat nih, sekitar 80% dari 50 juta orang yang terimbas dampak kekerasan, konflik horizontal, perang saudara, bencana alam, dan pengungsian adalah perempuan dan anak-anak. Nah, inilah ya yang saya selalu tekankan kepada semua anggota KPSI dan juga seluruh masyarakat Indonesia lah gitu. Orang itu ya kalau sehat jiwa, pastinya dia tuh akan inilah cinta perdamaian gitu. Dia tahu banget konflik itu tidak menyehatkan untuk jiwa kita gitu. Apalagi sampai perang gitu. Itu bukan cuma nggak menyehatkan, tetapi bisa meningkatkan resiko terjadinya masalah gangguan jiwa berkali-kali lipat gitu. Kita lihatlah di Amerika aja, pasukan-pasukan yang ditugaskan ke medan perang banyak yang mengalami depresi pasca depresi pasca trauma ya. Jadi salah itu saya gitu, post traumatic stress disorder gitu ya, gangguan stres pasca trauma. Belum lagi mereka yang menjadi disabilitas karena dampak peperangan. Udah dia perang aja udah sengsara, ekonomi hancur, negara hancur, dia mengalami kecacatan berat, nggak ada kakinya satu, ada yang dua-duanya, ada yang jadi buta, ada tangannya buntung, ada yang jadi organnya rusak karena pecahan bom, ranjau dan sebagainya, tembakan, tulangnya hancur, tapi dia masih hidup. Nah, itu jadi double handicap. Jadi udah cacat fisiknya,
mengalami disabilitas, dia juga pasti terdampak kesehatan jiwanya. Jadi post traumatic stress disorder juga. Itu belum lagi yang kena benturan atau dentuman bom deket dia meledak. Ini getarannya bisa mengakibatkan juga kerusakan otak, jadi gangguan mental organik. Tuh ya. Tambah lagi gara-gara perang banyak orang terusir dari tempat tinggalnya jadi pengungsi, tinggal di pengungsian bertahun-tahun, itu menimbulkan resiko masalah kesehatan jiwa terutama pada perempuan dan anak-anak. Anak-anak tinggal di pengungsian sengsara banget. Belum lagi kalau orang tuanya meninggal semuanya, saudaranya meninggal jadi yatim piatu. Belum lagi dia juga cacat fisiknya karena kena luka, kena bom dan sebagainya. Kasihan. Nah, maka itu kita hanya bisa sehat jiwa kalau kita semua cinta perdamaian. Hapus kebencian, rasisme dan sebagainya. Hapus tuh semua supaya kita seperti cita-cita pendiri bangsa kita gitu. Kita mewujudkan perdamaian dunia bersama-sama. Itu baru cita-cita kesehatan jiwa akan bisa tercapai. Gitu ya teman-teman. Kita lindungi nih perempuan dan anak-anak dari peperangan, konflik horizontal, bencana alam, pengungsian dan lain-lain ya. Nah, kemudian resiko kekerasan sepanjang masa hidup perempuan itu berdasarkan penelitian itu angkanya tuh 16% sampai 50% gitu. Jadi kekerasan yang dibicarain ini termasuknya adalah kekerasan di dalam rumah tangga. Resiko mereka tuh lebih besar menerima kekerasan. Kalau laki-laki ada juga sih yang mendapat kekerasan dalam rumah tangga gitu oleh pasangannya, tapi jumlahnya kayaknya nggak sebesar resiko perempuan dan anak. Demikian juga di lingkungan dia hidup, yaitu perempuan dan anak itu menjadi resiko kekerasan dari lingkungannya ya. Jadi kasihan gitu mereka itu ya. Nah kemudian yang terakhir, setidaknya ada 1 dari 5 perempuan di dunia ini yang mengalami perkosaan atau percobaan perkosaan selama hidupnya. Wah ini nih yang sangat berat nih ya. Saya aja kalau ketemu nih temen-temen ODGJ ya, dia cerita baik secara online pun langsung, saya korban pelecehan seksual nih Mas Bagus. Kapan? Waktu kecil. Ya waktu kecil, waktu dewasa sama aja traumanya, cuma waktu kecil itu dampaknya berat banget. Nah, kadang kita mau nanya nih, dulu sempat terjadi perkosaan itu atau hanya berupa pelecehan seksual yang lebih ringan lah. Mau nanya begitu aja kita juga sungkan gitu, takut gitu. Karena bagi perempuan maupun pelecehan misalnya disentuh-sentuh dan sebagainya, ataupun udah sampai terjadi perkosaan beneran, itu juga traumanya juga berat sama gitu. Ada kan beberapa waktu lalu di grup KPSI nanya, dokternya nanya sempat terjadi, mohon maaf nih, penetrasi belum? Wah dia merasa tersinggung, padahal maksudnya dokter gini, dia udah tahu banget bahwa itu kalau sampai beneran gitu, wah itu berat sekali, itu nggak mudah bagi psikiater untuk membantu dia untuk bangkit juga. Tetapi pertanyaan seperti itu juga menjadi sensitif bagi orang yang mengalami. Saya bisa memahami juga. Tapi ya saya kalau ngadepin teman-teman yang ngalamin gitu, kalau sampai terjadi seperti itu, wah saya angkat tangan. Saya bukan profesional kesehatan jiwa kan, saya hanya bisa memberikan support. Biasanya langsung saya forward, saya rujuk langsung, saya suruh konsultasi ke psikolog maupun ke psikiater. Jadi ini teman-teman ya, jangan dianggap remeh nih. 1 dari 5 perempuan di dunia mengalami perkosaan atau percobaan perkosaan selama hidupnya ya. Nah bagi kaum pria kaum laki-laki nih, mesti belajar menghargai perempuan. Jangan sampai melakukan pelecehan, apalagi sampai
perkosaan ya. Pesan saya gitu. Ya, namun pada diagnosa gangguan jiwa seperti skizofrenia dan bipolar, resiko terkait perbedaan gender ini tidak terlalu berarti ya. Memang ada sih angkanya, kalau di skizofrenia memang lebih banyak laki-laki ya, tapi nggak terlalu banyak selisihnya. Sementara kalau bipolar banyakkan perempuan, tapi sama kayak gitu, nggak terlalu banyak selisihnya ya. Namun perempuan bisa merasakan gejala skizofrenia atau bipolar secara berbeda ya. Sejumlah gejala lebih umum dialami pada perempuan daripada laki-laki, dan riwayat penyakit dan pemulihan dapat dipengaruhi oleh perbedaan gender perempuan dan laki-laki ya. Misalnya gini juga, saya selalu ngingetin buat pasien skizofrenia atau bipolar, saya ingetin pada dirinya atau keluarganya, kamu yang perempuan itu biasanya kalau mendekati menstruasi bisa terjadi peningkatan gejala gitu. Nah, makanya itu harus konsultasikan kepada psikiater. Apakah dok, saya kayaknya agak meningkat gejala dok, boleh nggak saya tambahin nih dosisnya obat yang misalnya malam yang buat tidur. Nah, biasanya dokter mengizinkan tuh. Nah, artinya saya kasih awareness itu supaya teman-teman jangan sungkan menyampaikan ke dokter apabila memang dibutuhkan ya. Gitu. Kemudian para peneliti juga mencari perbedaan faktor resiko biologis dan psikososial yang dapat mempengaruhi munculnya gangguan jiwa baik pada laki-laki atau perempuan. Ya, ini misalnya gini nih. Kalau untuk skizofrenia, munculnya gejala skizofrenia itu di usia yang 14 tahun, 15 tahun. Kalau perempuan dia agak mundur beberapa tahun. Misalnya katakanlah kalau tadi laki-laki umurnya kira-kira 15, perempuan tuh di usia 20 tahun rata-rata munculnya gejala skizofrenia gitu ya. Nah, yang saya juga dapetin nih dari website WHO nih ya, ada fakta-fakta terkait gangguan jiwa dan perempuan. Nah, perempuan lebih sering mengalami keluhan terkait diagnosis depresi, kecemasan, dan somatik, di mana 1 dari 3 perempuan mengalaminya. Dan ini dipandang sebagai gangguan kesehatan yang dampaknya serius gitu. Nah, kita perlu tahu bahwa depresi unipolar ya, atau depresi yang turun aja moodnya nih ya, depresi unipolar. Jadi kalau bipolar kan dia turun dia naik gitu kan. Nah, depresi unipolar nih akan menjadi penyakit kedua terbesar di dunia pada tahun 2020. Dan ini dialami 2 kali lipat lebih banyak pada kaum perempuan daripada laki-laki ya. Nah, kemudian fakta lainnya, kondisi disabilitas yang disebabkan oleh gangguan jiwa juga 2 kali lipat lebih banyak dialami oleh perempuan dari laki-laki gitu. Jadi mungkin juga ini dialami nih dengan karena gini loh, perempuan inilah nggak usah diurusin, nggak usah dibawa berobat, nanti saya kawinin aja lah gitu. Padahal gangguan jiwanya perlu diobatin juga, tapi oleh keluarganya diabaikan karena dia perempuan. Sementara kalau laki-laki, wah masih diperjuangkan terus untuk bisa pulih ya. Meskipun berobat ke alternatif kemana-kemana, wah keluarganya berkorban tuh untuk itu ya. Di KPSI aja gitu, banyak kan yang dibawa ke KPSI seperti didorong supaya dia bisa berfungsi itu banyak kan yang laki-laki, karena dia pengen dia jadi bisa bekerja lah, nantinya dia pulih dari skizofrenia bisa bekerja. Sementara kalau yang perempuan dia udah diobatin aja udah syukur gitu. Yang penting lo bisa ngurus diri sendiri, bisa bebersih rumah, bisa disuruh belanja, masak-masak, udah nggak diperjuangin. Dia udah nggak punya cita-cita lagi lah ibaratnya. Nanti dah gue cariin jodoh. Nah, cuma sampai segitu doang. Itu perbedaan tuh. Jadi belum ada ada faktor ketidaksetaraan gender juga lah di dalam masalah kesehatan jiwa gitu. Terus kemudian perempuan juga lebih sering mengalami post traumatic stress disorder karena dampak kekerasan seksual. Itu yang tadi saya
ungkapkan sebelumnya ya. Ini harus menjadi perhatian kita semua, termasuk tokoh agama, tokoh politik, pemimpin-pemimpin DPR juga, semua nih harus perhatiin. 1 dari 5 itu udah sangat besar. Jadi harus kita hapus tuh budaya perkosaan ya. Jadi harus benar-benar lah kita kasih perhatian, memberdayakan perempuan, dia bisa berkarir, bisa usaha dan sebagainya. Dan juga laki-laki juga harus bantuin kegiatan-kegiatan domestik di rumah, masak, nyuci. Jangan gengsi, bantu pasangannya gitu ya. Kemudian bias gender ya. Ada bias gender nih yang terakhir nih ya. Obat-obatan penstabil mood lebih banyak diresepkan pada kaum perempuan. Apakah ini terkait bias gender atau memang kaum perempuan lebih rentan mengalami gangguan mood? Nah, itu masih misteri. Jadi dibutuhin riset lebih lanjut. Tapi itu tadi mungkin ya yang saya ungkapin, bahwa orang dengan bipolar itu entah kenapa lebih banyak perempuan. Gitu. Depresi lebih banyak perempuan. Tapi kalau skizofrenia banyakkan laki-laki. Nah, itu saya belum tahu gimana. Terus kaum perempuan lebih banyak yang mencari bantuan kesehatan jiwa di dokter umum di puskesmas, sementara kaum laki-laki lebih ke dokter spesialis kesehatan jiwa. Nah, ini saya kurang tahu juga nih, ini perlu penelitian lebih lanjut. Barangkali ya memang perempuan lebih sering ya memeriksakan diri ke puskesmas karena terkait dengan kesehatan ibu anak misalnya, atau kader-kadernya juga rata-rata kebanyakan ibu-ibu juga gitu kan. Nah, kalau yang laki kerja, atau laki-laki juga sombong kali ya. Jadi kalau belum sakit jiwanya itu berat, dia gengsi, merasa lemah gitu. Nangis saja merasa gengsi, apalagi mengalami depresi, cemas, gangguan jiwa lainnya, dia gengsi barangkali ya. Jadi ketika udah berat baru terpaksa akhirnya ke psikiater gitu. Jarang yang memeriksakan sejak dini ke puskesmas ya gitu. Ini sebenarnya di seluruh dunia sih angkanya, bukan di Indonesia aja, tapi terlebih lagi di Indonesia di mana laki-lakinya masih gengsinya masih tinggi ya. Pastinya pendapat seperti ini benar juga sih ya. Jadi kesimpulannya nih ya dari apa yang kita bahas tadi, jangan ada lagi nih perempuan yang nggak sadar kesehatan jiwa ya, karena ya ada faktor-faktor resiko seperti itu juga ya. Keluarganya juga, khususnya pasangannya juga harus aware lah, jangan masa bodoh gitu ya. Sama-sama lah kerjasama, ini udah nggak eranya lagi menganggap perempuan lebih rendah dan wah suami harus jadi imam, harus ya imam dalam hal beribadah lah, dalam hal pekerjaan rumah ya kita harus kerjasama bareng lah ya. Nah, kalau saya Mas Bagus gimana ya? Saya bisa berbagai pekerjaan rumah tangga bisa saya, termasuk misalnya masak ya bisa juga gitu. Jadi saya bukan cuma ngomong doang nih, harus bisa lah bantu suatu saat seperti itu ya. Kalau ada pasangan saya sakit atau apa, insya Allah bisa dah. Nah terus kemudian yang kedua, jangan ada lagi nih perempuan yang masih menstigma bahwa gangguan jiwa itu karena kurang iman, apalagi menstigma sesama perempuan. Nah ini saya sering baca nih, kalau di media sosial ada berita ibu-ibu depresi pasca melahirkan. Wow, saya pernah baca tuh terakhir tuh tahun ini apa tahun lalu gitu, ada makeup artis yang sangat memprihatinkan itu membunuh anaknya gitu. Wah, opininya masih memojokkan, padahal sesama perempuan lah harusnya udah tahu ini depresi pasca melahirkan, memojokkan si ibu dan sebagainya. Ingat, ini bisa dialami oleh siapapun karena ini sebabnya bukan masalah psikologis saja. Bisa ada masalah psikologisnya, tapi bisa juga nih memang benar murni masalah biologi otaknya yang terganggu karena dampak dia pasca melahirkan. Nah, jadi nggak boleh lagi ya perempuan sesama perempuan merendahkan mereka yang
mengalami gangguan jiwa gitu. Mereka yang perempuan, khususnya sesama perempuan. Nah, kenapa gitu? Karena kalian memiliki lebih besar resiko mengalami gangguan jiwa ya. Nah, apalagi kaitan resikonya ini benar-benar terkait resiko biologi gangguan jiwa karena depresi pasca melahirkan atau postpartum depression. Terus kemudian tadi premenstrual dysphoric disorder. Terus tadi ada perimenopause related depression, atau ibu-ibu yang udah lansia, udah tua, mengalami demensia, Alzheimer. Ya jangan lagi ya kita remehkan penderitaan mereka, nggak mudah mengalami seperti itu. Kalau kita ngalamin juga, jangan sampai deh. Termasuk pikun, waduh jangan sampai saya kalau tua juga pikun gitu ya. Jadi stop stigma bahwa gangguan jiwa itu karena kurang iman. Gitu teman-teman, semoga edukasi saya ini berguna buat teman-teman semua. Harus nih sebarin nih, sesama kaum perempuan harus sebarin pengetahuan tentang gangguan jiwa yang khas terjadi pada kaum perempuan. Jangan disimpan sendiri, share nih video saya. Ada tulisannya juga yang saya posting di Facebook grup KPSI maupun di fanpage KPSI. Share sebanyak-banyaknya supaya semakin banyak kaum ibu yang terbantu, kaum perempuan yang terbantu, dicegah sedini mungkin mengalami gangguan jiwa. Gitu aja teman-teman, semoga berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa. Lupa. Jangan lupa subscribe sama pencet tombol lonceng. Jangan lupa juga kalau mau ngasih kritik dan saran. Terima kasih.